Kembali lagi di podcast Notabene teman-teman Togamas. Kali ini kita akan berbincang tentang dunia penerbitan percetakan bersama Mas Wawan, seorang direktur penerbit Intrans Publishing. Gimana Mas Wawan kabarnya, sehat? Sehat Mas, hari ini sehat. Sehat ya. Sehat selalu lah. Sehat selalu. Oke, aktivitasnya akhir-akhir ini sibuk apa Mas Wawan? Beberapa hari ini, akhir ini ya, ini lebih sibuk ke persiapan buku-buku untuk semester baru, untuk tahun ajaran baru aja. Oke, mungkin kita penasaran Mas ya, gimana sih awal mula Intrans Publishing berdiri sampai gede sekarang, sampai jadi katakanlah penerbit mayor ya, tanda kutip. Bisa ditakan nggak gimana sejarahnya Intrans Publishing? Pada awalnya memang Intran ini didirikan bukan sebagai penerbitan profit ya, tapi lebih ke penerbitan indie begitu kalau kita mendefinisikan model definisi penerbit yang lama. Tahun 2003 sebenarnya sudah berdiri, cuma kemudian lama vakum sampai tahun 2009 ya, mungkin 2009-2010 itu kami mulai bisa dikatakan secara manajemen baru ditata ya. Jadi 2003 berdiri tapi sempat vakum begitu. Vakum artinya tidak kemudian sama sekali tidak menerbitkan, tapi secara manajemen tidak ditata. Tahun 2009 baru kami tata baik secara manajemen, SDM, mulai dari target dan sebagainya. Goalnya tahun 2012 kami baru punya namanya perencanaan bisnis setiap tahunnya hingga akhir ini. Oke. Berarti sudah dari 2003 pada mulai Mas ya? 2003. Itu berarti umurnya 21 tahun tuh. Sudah gimana? Umurnya 21 tahun kan? 21 tahun. Iya. Sudah bisa dikatakan penerbit nggak lama sih, tapi tidak bisa dibilang penerbit baru juga ya. Iya. Penerbit dewasa lebih tepatnya ya. Remaja lah ya. Remaja, enggak dewasa. Oke. Tantangan apa Mas yang Mas Wawan temui ya dari awalnya dari 2003 vakum ke 2009 lalu sampai sekarang tuh tantangan yang paling besar untuk dunia penerbitan tuh apa sih sebenarnya? Jadi gini Mas, saya pernah membincang ketika awal peralihan teknologi ya, dari HP tombol itu ke Android. Bagaimana migrasi dan cara orang menikmati informasi itu kan berubah total ya. Iya. Banyak orang mengatakan akan ada masa namanya paperless. Di mana semua informasi yang didapatkan masyarakat secara umum itu tidak lagi menggunakan media kertas, tapi menggunakan media digital. Salah satunya yang paling kentara itu kan buku dan koran ya. Dan media-media lain yang basis medianya menggunakan kertas akan teralihkan menjadi digital sehingga paperless, kira-kira begitu. Kami sempat berpikir untuk beralih ke e-book waktu itu sebagai jawaban dari dinamika itu. Iya. Ternyata kecemasan itu tidak otomatis terjadi begitu saja ya. Ternyata dunia buku tidak separah dunia mencetak yang lain. Misalnya anggap saja koran ya. Koran ya, majalah. Ya, koran sekarang kan hampir dunia cetaknya memang masih ada ya. Kita anggap saja misalnya koran-koran besar ya. Ada Kompas, ada Tempo, ada Jawa Pos lah ya, salah satunya yang di Jawa Timur. Oplah mereka cetak mereka itu dari tahun ke tahun kan turun ya. Khususnya memang generasi milenial ini tidak terbiasa untuk membeli koran hanya untuk membaca informasi. Iya. Mereka beralih ke digital ya. Sehingga kita tahu mungkin semua media-media cetak itu punya media online ya. Kami berpikir juga buku bernasib demikian begitu ya. Ternyata faktanya tidak. Oh iya. Faktanya tidak. Apakah terganggu? Jika ditanya begitu, iya. Kalau ditanya terganggu, iya. Sekarang semua penerbitan, Mas. Tidak hanya yang mayor,
yang minor sekalipun, mungkin nanti kita bahas secara khusus ya, penerbitan mayor, minor, atau dulu kita sebut penerbitan indie. Iya. Itu terkena imbas memang, meskipun imbasnya tidak separah dunia media atau dunia koran ya. Anggap saja misalnya di Intran Publishing sendiri, termasuk saya beberapa kali ketemu dengan kawan-kawan penerbit yang jauh lebih senior, yang ada di kota Bandung, di Jogja maupun di Jakarta. Mereka merasakan betul dampak dari dunia digital. Tapi e-book juga tidak terlalu menggembirakan ternyata. Meskipun penjualannya bagus. Cuma dunia cetak ternyata masih, di dunia buku itu masih berbeda. Misalnya gini, kita sebut lah ya, kalau misalnya ada buku di depan kita, dengan ada HP di depan kita, potensi kita kalau membaca, potensi kita masih memegang buku. Tapi kalau pegang HP Mas, potensi untuk kita beralih itu tinggi sekali. Anggap saja kita sedang baca buku di HP ya. Terus halaman yang kita lagi fokus-fokusnya ada notifikasi TikTok misalnya, ada notifikasi WhatsApp misalnya, itu beralih. Pasti beralih, apalagi teman kan WhatsApp, guys kita kulineran dulu. Saya yakin nggak akan dilanjut tuh baca bukunya. Mas, ya. Pasti pindah. Sehingga beberapa situasi baca buku di platform HP itu cenderung kurang banyak diminati oleh orang. Lebih mereka masih ke buku, masih ke buku. Artinya dunia buku dicetak itu masih, saya pikir masih bagus lah ya, masih bagus. Berarti kesimpulannya dunia buku, dunia cetak perbukuan ini tidak seperti dunia koran yang gampang beralih itu Mas. Betul Mas. Masih buku itu masih jadi hal yang paling utama dalam membaca. Masih. Saya pikir juga di dunia dalam mencetak kitab suci ya. Kitab suci ya memang banyak orang yang membaca kitab suci kan lebih simpel kalau kita lewat WhatsApp ya. Ternyata penjualan kitab suci anggap saja lah ya, kitab suci orang muslim Al-Qur'an penjualannya masih tinggi sekarang. Tinggi ya? Masih tinggi. Di masjid-masjid juga Al-Qur'an setiap tahun juga ada kitab-kitab Al-Quran baru yang dibeli oleh jamaah kan? Iya. Oke. Ini Mas, karena perjalanan Intran sudah anggaplah 2 dekade Mas, 20 tahunan. Kasih tips lah. Tipsnya apa bisa bertahan itu? Kan banyak yang bertumbangan Mas penerbitnya. Berdiri 3 tahun udah roboh itu pohon beringinnya itu. Kok ke pohon beringin Bos? Ada pohon lagi? Pohon lain nggak ya? Maaf, banyak pohon Mas. Banyak pohon. Biar viral pohon beringin. Oke, baik. Jangan nyerempet ke pohon beringin dulu lah ya. Iya. Jadi begini, saya ingin membincang soal tips itu. Kita mulai dari pasca COVID Mas. Pasca COVID. Iya, sebenarnya dunia penerbitan sebelum COVID itu cenderung baik-baik saja. Baik-baik saja, stabil. Kita bisa lihat dari jumlah anggota IKP tiap tahun naik kok. Iya. Kita lihat dari jumlah pengajuan ISBN tiap tahun naik kok datanya. Artinya sebenarnya dunia buku baik-baik saja sebenarnya. Hingga tahun 2019 terjadi COVID. Di Indonesia baru terasa tahun 2020 ya, 2020 awal. Terasanya 2 tahun, 2020, 2021 adalah tahun terberat bagi dunia penerbitan. Sebenarnya tidak hanya dunia penerbitan, hampir semua lini bisnis apapun itu punya imbas terkait dengan COVID. Nah, Intran sendiri apakah kemudian berdampak gitu ya? Berdampak tentu ya. Tidak mungkin. Ya, anggap saja lah dulu kita diajari tentang kebutuhan manusia ya, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier begitu ya. Kita sadar betul lah ya. Orang tidak baca buku 5 tahun pun tidak jadi masalah sebenarnya. Masih hidup. Dia masih segar bugar aja ya. Yang penting dia masih mengkonsumsi makanan kan sebagai kebutuhan primer. Ataupun kalau misalnya orang tidak baca buku setahun enggak apa-apa, tapi asal kemudian punya baju baru, orang juga akan melihatnya secara penampilan kan juga soal baju ya kan. Artinya ada kebutuhan sekunder begitu. Nah, waktu COVID
kebutuhan masyarakat itu benar-benar terasa. Iya. Itu fokusnya memang di kebutuhan primer. Hanya sedikit sekali masyarakat yang menggunakan belanjanya itu ke kebutuhan sekunder. Iya. Nah, di sisi lain buku ini bisa dikategorikan kebutuhan tersier. Tersier di Indonesia, Mas. Meskipun ada orang beberapa mengatakan itu masuk masuk primer lah ya, kan katanya ada itu quote dari Muhammad Hatta ya. Saya enggak apa-apa di penjara asal dengan buku, karena dengan buku saya bebas begitu ya. Tapi ini kan bukan persoalan quote-nya Muhammad Hatta ya. Ini persoalan hidup mati kan, soal perut lah kira-kira begitu ya. Nah, tumbangnya penerbitan saat Covid itu mungkin hampir 30-35% itu berdampak, Mas. Iya. Sampai hari ini penerbitan yang gulung tikar dan tidak berkembang lagi pasca Covid masih banyak. Beberapa kawan saya, setidaknya di wilayah Jawa Timur lah ya, karena saya sering ketemu dengan teman-teman di IKP Jatim itu, banyak yang dulunya teman-teman akrab saya di IKP Jatim itu sudah tidak lanjut penerbitannya ya. Nah, meskipun 2023 awal itu sudah mulai tumbuh lagi penerbitan baru, Mas. Bangkit ya, Mas. Ya, dari mana kemudian data ini saya dapatkan? Sesimpel itu, anggota IKP saja. Iya. Karena memang 2020-2021 keanggotaan IKP-nya tidak terlalu ada ya. Terus 2023 baru kelihatan setiap berapa bulan sekali begitu, itu ada anggota baru. Bahkan akhir-akhir ini anggota baru hampir setiap bulan ya, untuk wilayah Jawa Timur. Saya nggak tahu kalau wilayah untuk provinsi lain ya, setidaknya di Jawa Timur lah ya, karena memang domisili Intan Publishing itu ada di Jawa Timur. Oke. Iya, Mas, itu kan di IKP sendiri kan waktu Covid menurun. Yeah. Terus 2023 mulai naik lagi. Itu untuk IKP saja. Misalnya saya kan juga penerbit nih. Oke. Penerbit Mori itu berdiri justru di tahun 2023 setelah Covid. Pasca Covid ya. Di luar IKP juga berarti sudah mulai tumbuh tuh, Mas ya. Iya, mulai tumbuh ya. Iya. Sebenarnya begini, Mas. Ada yang perlu dipisahkan antara publishing dan printing. Iya. Printing itu basisnya adalah bisa dikatakan industri. Karena dia punya bahan baku. Iya, betul. Dia punya alat produksi. Iya. Sedangkan publishing itu bukan industri sebenarnya, tapi lebih ke usaha kreatif ya. Saya kreatif, betul. Usaha kreatif, karena tidak ada bahan baku. Bahan bakunya adalah kata-kata. Bahan bakunya adalah ide. Bahan bakunya adalah gagasan begitu ya, abstrak. Tidak bisa disentuh kira-kira begitu. Sehingga publishing ini seringkali orang kan menyebutnya publishing dan printing ini dunia yang sama, padahal beda. Dunia beda. Dan Intran memang ada di dua kaki itu. Kami punya printing namanya Biprint, itu juga berdiri pasca Covid. Dan publishing ada di 3 penerbitan. Jadi Intran itu punya lini, Mas, memang ada Intran Publishing, terus ada Inara, terus kemudian juga ada Intelijensia, di mana Intran Publishing punya 9 lini. Secara manajemen masing-masing berbeda. Itu salah satu tipsnya, Mas. Tips yang ada di Intran Publishing. Jadi tidak ada sebuah usaha itu bisa berjalan baik kalau sistem dan manajemennya tidak ditata. Oke. Jatuhnya nanti adalah person per person. Kalau sistemnya nggak jalan. Jatuhnya kan kadang-kadang teman-teman atau tim nih ya bekerja masif kalau apa? Ya kalau ada pimpinan. Kalau nggak ada pimpinan, game kan begitu jatuhnya kan. Tapi kalau sistemnya terbangun, manajemennya terbangun, ada atau tidak ada pimpinan itu tidak terlalu berpengaruh karena sistemnya sudah jalan. Saya pikir yang paling ditata dari Intran Publishing sehingga hari ini masih eksis itu manajemennya, Mas. Manajemennya. Karena memang kami itu punya kebiasaan inovasi di dalam segala hal. Termasuk pengaturan SDM, inovasi di kontennya. Konten itu artinya penataan gitu ya, di sampul gitu kami lakukan secara terus-menerus dan nggak berhenti itu.
Jadi kalau teman-teman yang ingin magang misalnya atau kerja di internal publishing, jangan heran kalau makanan kami setiap hari itu salah satunya adalah rapat ya. Rapat itu sudah kayak bukan obat. Kalau obat itu kan kita minum saat sakit ya. Saat sakit. Ya, ini sudah semacam nasi pecel yang kita bisa nikmati setiap pagi begitu rapat itu. Jadi rapat itu salah satu makanan sehari-hari Mas Wawan. Sehari-hari, ya itu disitulah kemudian teman-teman sharing ide, menemukan banyak gagasan terkait dengan manajemen dan sebagainya. Ya. Tentu kalau semua rapat kacau Mas. Kalau kita punya 50 SDM, 50 rapat, setiap hari rapat, ya selesai sudah itu kan ya. tutup ya. Kita kan bukan organisasi kelurahan kan, yang apa namanya rapatnya terus semuanya begitu. Jadi memang di intern juga dipisah Mas. Jadi kami pisah, ada orang manajemen, ada orang teknis. Orang teknis adalah orang-orang yang secara daily activity-nya mereka memang tidak berkaitan dengan pengembangan. Hanya fokus kepada bagaimana sih mengerjakan SOP dan perintah dari atasan. Nah, ada juga orang manajemen. Nah, orang manajemen inilah yang kemudian sebagai core-nya yang memikirkan tentang pengembangan, strategi, problem-problem yang dihadapi, perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka panjang, kita pisahkan itu. Nah, biasanya senior-senior yang di intern sudah rata-rata 8 tahun ke atas. Tapi nanti yang levelnya middle ke teknis, middle itu lebih ke teman-teman kepala bagian, ini hanya memastikan instruksi-instruksi dari para seniornya ini berjalan dengan baik. Terus kemudian teman-teman teknis ini ya sesekali saja rapat ya. Kalau kemudian setiap hari rapat bahaya ya. Ibaratkan sebuah bangunan ada arsiteknya gitu lah Mas, sama ada mandor, ada tukang lah ya. Kalau setiap hari tukang diajak rapat ya batanya nggak tertata lah ya. Betul. Berarti hanya rapat aja sama arsitek, bangunannya nggak ada. Nggak ada. Jadinya omon-omon ya. Omon-omon aja nih Mas. Kalau harus minum dulu kita Mas. Ini boleh dari lah ya. Doors ini. Wah ini mantap sekali nih kan. Doors plus. Oke. Ini agak berat. Tapi sangat bermanfaat sih Mas. Jadi kita tahu seluk-beluk bagaimana penulis nulis di belakang layar. Terus penerbit mengolahnya juga nggak gampang. Jadi kan orang mengira alah terbit aja deh nanti cuma terbit aja kok gitu kan. Dikira pekerjaan di penerbitan itu mudah. Menurut Mas Wawan itu benar atau enggak? Jadi begini Mas, kata-kata itu kan memiliki ya kita anggap saja ya dalam sebuah peperangan ya. Kata-kata seperti senjata. Pada titik tertentu dia seperti pisau ya, pada titik tertentu dia bisa seperti pedang. Tapi titik tertentu dia juga bisa seperti senapan. Banyak sekali peradaban itu dimulai dari tulisan. Ya. Sehingga jangan berpikir kalau buku itu sekedar tumpukan kata-kata yang dicetak untuk dijual. Enggak sekedar itu sebenarnya. Lebih dari itu, setiap peradaban besar yang ada di dunia ini, baik yang masalah tempo dulu, abad pertengahan maupun dengan abad modern begini, semua berangkat dari buku. Semua berangkat dari buku. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya tulisan itu dalam merubah dan mengawal peradaban. Iya, betul itu. Kerap sekali kita menilai atau kemudian melihat ya, paling enggak secara umum ya, tingkat keterbacaan atau tingkat literasi sebuah bangsa itu mempengaruhi peradabannya. Kalau kemudian literasinya rendah, maka peradabannya juga ikut rendah. Cenderung rendah ya. Ya anggap saja salah satunya Indonesia ya. Kita tidak kita nggak usah ngomong-ngomong negara lain lah ya dulu ya. Kita introspeksi diri sendiri lah ya. Di Asia Tenggara, Indonesia termasuk literasinya rendah. Apalagi kalau kita bicara tentang multinasional ya. Kita bisa lihat ya, di medsos, di YouTube, di TikTok ya, di Instagram, ketika bicara politik misalnya. Coba ente lihat,
Bagaimana orang komen itu? Mereka saling benci, Iya. saling bermusuhan, saling mencaci. Bayangkan, itu kepada orang yang tidak dikenal, Bos. Dan itu adalah saudara sebangsa sendiri. Betul. Bahkan seringkali kata-kata ujaran kebencian, bahkan kata-kata yang dianggap tidak pantas itu begitu mudah kita temukan di konten-konten saat kemudian satu topik sedang naik. Ya memang yang paling umum, yang paling banyak kita temukan begitu ada di konten-konten politik ya. Meskipun kalau budaya, seni begitu mungkin jauh lebih aman kan. Nah, meski ya memang juga tidak terlalu ada ya konten-konten yang budaya begitu terus viral ya. Umumnya memang politik ya. Kita melihat bagaimana ketika kubu satu dengan kubu lain saat pilihan kita tidak sama dengan yang lain, apa yang terjadi di dunia media sosial. Saling caci ya. Padahal tidak kenal ya. Tidak kenal. Saya pikir itu salah satu imbas dari rendahnya literasi kita ya. Saya yakin sih yakin-yakinnya ya. Orang yang punya kemampuan atau punya tradisi atau punya kebiasaan membaca yang baik. Kalau dalam Islam ya, saya menggunakan kata insya Allah lah ya. Iya. Dia tidak akan mencaci. Setidaknya kalau tidak suka, dia tidak akan komen ketika tidak sepakat. Kalaupun komen, dia akan menggunakan kata-kata yang ya saya pikir tidak perlulah menggunakan kata-kata yang mencaci begitu ya. Itu saya anggap bagian dari rendahnya literasi masyarakat kita. Nah, kembali ke pertanyaan Bung tadi, apakah buku sesimpel itu? Tidak, Mas, sebenarnya. Tidak ya. Enggak sesimpel itu. Jadi buku itu benar-benar kami proses, kita baca itu per kata, Mas. Jadi kita bukan naskah yang kita dapatkan dari penulis, kita screening begitu, cetak begitu enggak, tapi memang tapi kata per kata. Dari teori. Dari teorinya, bagaimana ke sustainability-nya dari sebuah ide dan gagasannya nyambung tidak, kata-katanya baku tidak. Kalau secara nasional memang ada aturan, misalnya tidak melanggar undang-undang, tidak mengandung sara, memang itu ada, itu kan ketentuan umum saja. Tapi penerbit juga punya ketentuan rinci begitu ya, yang berkaitan dengan bagaimana buku-buku yang kemudian diterbitkan oleh Intraan itu memberikan sumbangsih kepada masyarakat, khususnya memang masyarakat yang suka baca. Betul. Nah, ya meskipun tingkat keterbacaannya rendah, keterbacaan itu artinya ya kita memang agak susah ya Mas ya. Kita tuh agak susah di Indonesia, itu salah satunya memang hanya buku-buku tertentu saja yang tidak kena pajak ya. Iya. Ya di podcast ini juga ingin saya sampaikan mungkin ke pemangku kebijakan ya, untuk kemudian harusnya ini bagi saya sih sudah tingkat literasi rendah, harusnya harus ada perlakuan khusus ya kepada buku sehingga buku itu mudah diakses secara ekonomi. Daya serapnya tinggi, Mas. Daya serapnya tinggi. Salah satunya dengan harga. Harga betul. Ya kalau kemudian kertas masuk untuk percetakan dipajak, jualan buku pajak, sebagaimana kita beli baju ya, ya berat Mas. Karena ya kita real saja ya, kita nggak usah sok-sokan lah ya. Kalau kita anggap saja begitu contoh ya. Kalau hari Senin paketan kita habis, itu nggak mungkin hari Rabu kita baru beli paket Mas. Itu mustahil. 10 menit kemudian kita beli Mas. 10 menit kemudian. Bahkan sebelum habis. Kita beli dulu. Kita udah beli dulu. Nah itu. Memang begitu Mas. Ya. Harganya berapa Mas? 100.000 tuh murah bagi anak muda sekarang. Iya. Mereka masih punya Facebook, masih punya X, masih punya IG, masih scroll AIU, Babibu gitu ya. Masih Fafifu lah kira-kira begitu. Belum lagi harus membalas chatnya mantan ya. Kalau mantannya 20, ngechatnya banyak juga itu Mas. Iya, belum lagi gebetan-gebetan barunya. Gebetan-gebetan barunya semua disebar kira-kira gitu ya. Iya, kita sama buaya kan. Itu 100.000 bagi anak muda Mas, murah paketan itu. Iya. Kalau buku kayak mahal sekali ya. Buku itu nggak 100 Mas, 80 saja bagi mereka itu mahal. Padahal itu menutrisi otak mereka ya, untuk bagaimana berspektif, memikirkan, berparadigma tentang sesuatu yang ada di sekitar mereka. Ya tapi kita tidak bisa menyalahkan generasi sekarang. Faktanya memang begitu Mas, faktanya memang begitu.
tanggung jawab siapa? Kalau ditanya begitu ya, saya pikir semuanya. Semuanya ya. Iya, penerbit punya tanggung jawab, masyarakat punya tanggung jawab, Pemerintah. sekolah punya tanggung jawab. Pemerintah juga. Oh, kalau itu harus dong. Harus lah kita gaji dia pakai pajak-pajak. Ya, karena buku juga kena pajak ya. Iya. Pajaknya lumayan besar juga ya setiap tahun ya. Iya. Ya betul. Nah ini menarik Mas Wawan. Jadi saya teringat satu pepatah orang Arab itu kan. Kalau lambung lapar, perut kita lapar kan ada yang ngingetin tuh. Oke. Kalau otak yang kosong itu gak ada pengingatnya. Hanya intrans dan yang bisa mengingatkan itu. Iya kan Mas ya? Iya lah. Sebagai penerbit kita sama-sama tahu. Kita tuh pengingat Anda kalau otak Anda tuh kosong. Gitu. Ini terakhir nyales sekali ini ya. Iya itu nyales. Iya, ada babo SPG ya di situ ya. Boleh lah, enggak apa-apa. Saya pikir menguntungkan saya juga kan. Iya. Tadi Mas yang menarik harga buku mahal. Saya ingat di Eropa itu Mas, harga buku itu 3 euro. Pendapatan mereka tuh 1 bulan kayaknya di atas 100 euro deh. Jadi buku tuh kalau kita tuh kayak beli minum kayak begini deh kalau di Eropa itu orang murah sekali. Jadi 1 euro, 2 dolar, 3 dolar gitu. Kenapa kok bisa mahal sekali Mas di begini Mas. ini? Kita nggak usah ke Eropa lah, jauh lah ya. Jauh sekali ya. Ke Vrindavan aja. India ya. Iya, India itu kan dalam dekade terakhiran kita anggap tidak bagian penting dari Asia lah ya. Tapi akhir-akhir ini ternyata dia bagian penting dari ekonomi dunia. Tidak hanya Asia, tapi India. Salah satunya apa ya? Yang paling unik dari India itu buku. Industri buku ini Mas. Buku itu murah sekali di India. Iya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ya. Kita yang deket-deket aja lah India itu kan. Kita kan tidak hanya Coach Hotahe aja yang kita kenal kan. Shahrukan. Iya, Shahrukan, Salman Khan kan. Iya. Ada sisi lain dari dunia. Yang penting kita jangan bahas kulinernya ya. Saya kalau kulinernya terus, saya kok moodnya terus berubah ya. Saya melihat itu kayak, ini belum abad 20 kata saya. Itu abad berapa? Iya. Di India itu Mas, itu buku itu masih bisa dikategorikan harga murah. Iya. Murah di India itu. Saya mengingat beberapa teman saya yang kemudian kuliah ya, termasuk juga yang bepergian di India. Mereka banyak membeli buku-buku yang diproduksi dari India. Nah, kalau kemudian Bung tanya, kenapa di Indonesia mahal? Iya, itu dia. Oke, kita akan bicara bahan baku, Mas. Oke. Karena kalau ide itu kan tidak ada price-nya ya. Iya, ada harganya. Ya, idenya orang India dengan orang Indonesia, orang Indonesia dengan Eropa, ide kan sama. Dia berangkat dari mindset kita. Iya, betul. Berangkat dari cara pandang kita ya. Iya, betul. Tapi bahan baku itu kan bukan persoalan cara pandang. Itu persoalan alat produksi ya kira-kira. Nah, di Indonesia saja, Mas, bahan baku itu mayoritas masih impor. Kertas tuh impor. Kertas itu impor. Meskipun kita masih punya lahan hutan produksi untuk bahan baku kertas banyak. Iya. Contohnya misalnya ada di salah satu Jawa Timur, BUMN kan juga ditutup sama Dahlan Iskan. Oh iya. Iya. Nah, terus kemudian ada namanya karena kertas itu 80%, Mas. Jadi sebuah buku harganya mahal atau tidak, itu 80% itu Tergantung faktor kertas. utamanya adalah kertas. Kertas ya, oke. Kalau kertasnya naik, harga pasti naik. Di dalam bahan baku kan masih ada lem, Iya. masih ada plastik kan begitu kan. Tapi Cover. cover kan bahan bakunya kertas. Kertas juga Mas. Ya. Ya kan cuma dilaminasi kan, laminasinya kan plastik juga. Ya secara 80% memang itu bicara tentang harga buku ya bicara tentang harga kertas. Artinya apa? Artinya kalau kertas itu kita masih impor, kalau kertas itu masih tentu kan kena cukai, tentu kena pajak dan sebagainya, jatuh ke kita sudah mahal. Iya. Nah kalau ditanya, Mas kenapa nggak pakai kertas dalam negeri? Kertas dalam negeri itu lebih mahal, Bung. Malah justru lebih mahal kertas Lebih Indonesia. mahal, lebih mahal. Kok bisa gitu ya? Itu memang salah satu ya kita bicara soal teknologi ya. Bicara teknologi memang di China memang teknologinya lebih maju ya. Jadi mereka tidak terlalu banyak menggunakan SDM dalam produksinya. Nah, kalau produksinya
banyak menggunakan SDM, otomatis biaya produksinya akan meningkat. Kalau Betul. produksi meningkat, maka otomatis akan menjadi beban dari biaya produksi. Harga jual dari kertas itu. Betul. Kita menyamping dulu deh dari urusan kertas ya. Kakek nenek saya dulu itu pengusaha tempe, Mas. Iya. Ketika saya kuliah, saya berpikir begini. Kenapa kedelai yang kita pakai? Tempe ya. Tempe. Iya. Kita pindah dulu, jangan dunia kertas dulu ya. Iya. Ini dia tempe dulu. Mas. Dunia tempe, kan tempe kayaknya lebih gurih juga sih ya. Iya. Laparnya. Ya memang gak lapar. Dunia kedelai, kebutuhan di Indonesia itu tinggi, Mas. Baik diproduksi untuk tempe maupun tahu. Iya. Tapi kenapa produksi tempe dan tahu itu tidak menggunakan kedelai dari Indonesia? Impor lagi, Mas. Masih impor. Kok impor semua ini jadinya? Tahu nggak kenapa kok impor? Kenapa nggak? Padahal tanah kita bisa dipakai untuk tanam kedelai. Kenapa masih impor? Iya. Karena kalau kemudian produksi, khusus yang ini saya memang tidak bidangnya, Mas. Jadi mungkin bisa dikoreksi ya sama teman-teman, nanti bisa dikomen lah ya, bener apa tidak kalimat Komen saya. di bawah kalau salah. Saya dapat ini dari teman saya namanya Didit ya. Didit yang di komen. Dia anak Bali, sekarang kerja di Jakarta ya. Saya masih ingat betul dia cerita ke saya juga. Kalau kemudian kedelai menggunakan produksi Indonesia, pertama harganya lebih mahal, Mas. Kedua, lebih mudah busuk. Gitu ya. Ketiga, karena kemudian tinggi, maka harga produksi menjadi lebih mahal. Lebih mahal. Meskipun secara rasa kedelai produksi dalam negeri lebih bagus. Tapi faktanya kalau kemudian Bung usaha bisnis itu akan menggunakan kedelai mana? Impor lah. Kita bukan persoalan cinta dalam negeri atau tidak. Betul. Ya. Ini tidak bicara tentang patriotisme, tidak bicara tentang nasionalisme. Betul. Ini bicara tentang bagaimana dalam sebuah bisnis kita bisa mempressing yang disebut dengan bahan baku. Nah, di titik itu kita juga sama sebenarnya dengan nasib kertas di Indonesia. Jadi harga kertas di Indonesia memang lebih mahal, Mas. Sehingga ambil kertas dari luar negeri itu jauh lebih bisa menekan harga produksi. Itulah yang membuat buku kita mahal, Mas ya. Salah satunya saya pikir itu. Iya sih. Kita bukan masalah patriotisme, Mas ya. Bukan masalah patriotisme. Saya cinta tanah air terus besoknya mati perusahaan saya pun juga ikut mati itu, Mas. Iya. Wah, kacau juga. Ini bukan ya, kita bukan tidak cinta tanah air. Buktinya kita bikin penerbit, Mas ya. Iya. Makanya kita cinta tanah air. Oke, Mas Wawan, sudah seru ya ternyata dunia penerbitan, percetakan itu seru. Oke, Bung, saya ingin memberikan satu informasi ya, khususnya kepada anak muda. Anak muda ini kalau lulus itu kan hawanya kan PNS gitu ya, Mas ya. PNS? Salah nggak? PNS, ASN. Oh iya. Salah nggak? Nggak salah. Itu juga bagus kok. Mengabdi kepada negara itu kan bukan suatu yang salah, saya pikir begitu. Betul. Tapi kalau dia ingin jadi wira swasta, tidak harus warung kopi, Bung. Tidak harus warung kopi. Tidak harus bisnis kafe. Ya kalau ada modal oke lah ya. Kan tidak semua dilahirkan dari orang tua yang mampu ya. Saya lah salah satunya juga dari bapak dan ibu saya itu kan hanya seorang petani. Saya juga. Setidaknya buat penerbitan. Penerbitan itu murah, mudah, minim kompetitor, Mas. Sekarang kita lihat saja ya. Berapa jumlah orang jualan ayam geprek di Kota Malang aja? Di Jalan Sigura-Gura. Udah kita nggak usah ke Malang Raya lah ya. Jalan Sigura-Gura aja gitu. Ke satu RW aja lah. Tentu meskipun ini kita tidak apple to apple ya, karena ini kan kebutuhan primer dengan kebutuhan tersier lah ya. Dalam satu kelurahan saja, berapa orang jualan kopi, berapa orang jualan ayam geprek, berapa orang jualan minuman boba-boba manis-manis begitu? Ya, banyak kita sekali. Itu banyak. Belum tentu satu kelurahan itu satu penerbitan. Iya. Belum tentu. Bahkan satu kota saja itu masih bisa dihitung pakai jari.
Pakai jari. Pasti dihitung pakai jari. Kabupaten Malang itu kecil. Makanya kalau IKAPI di Malang itu tidak ada IKAPI Kota Malang, tidak ada. Adanya IKAPI Malang Raya. Karena memang Batu saja itu mungkin hanya 2-3 penerbitan. Hanya 2-3 penerbitan. Iya, Jumlah sekolah berapa? Wah itu. Kenapa saya bicara sekolah? Karena sekolah adalah salah satu tanda kutip bahan baku dari penerbitan. Karena di sanalah ada gagasan, di sana kemudian ada tulisan begitu ya. Dan pasar pun juga di sana nanti Mas. Pasarnya di sana. Ya. Artinya begini. Artinya penerbitan itu kan hanya butuh akte notaris ya Mas. Notaris CV. Kurang lebih CV itu kan ya 2-3 jutaan lah. Nanti ngurus, ini tips saja ya, saya berbagi tips ke teman-teman muda ini yang memang dia suka bergelut di dunia baca-baca dan dunia literasi. Meskipun tidak ditanyakan sama Bung ya, saya kasih informasi saja. Iya, penting ini, penting. Karena memang penerbitan itu hanya butuh legalitas. CV itu 2-3 juta. Setelah itu ada pengurusan ABCD lah ya, yang tidak lagi membutuhkan biaya. Oke. Tidak lagi membutuhkan biaya itu. Iya. Tidak butuh kantor. Dimanapun bisa. Dimanapun bisa. Artinya berangkatnya dari penerbit indie. Iya. Tidak perlu manajemen. 2-3 orang selesai. Iya. Dikerjakan di kos-kosan bisa. Oke. Keuntungannya ya karena kompetitornya nggak banyak, kreativitas. Apalagi yang teman-teman mahasiswa pasti kenal dosennya. Iya. Pasti kenal teman-teman yang memang terbiasa menulis. Iya. Kalaupun dia kemudian sudah lulus, sebagian dari teman-temannya pasti akan bekerja, kalau di FKIP ya misalnya, itu akan bekerja sebagai guru. Lagi-lagi kita bicara tentang bahan baku dan lumbung. Iya. Sudah ada. Jadi dunia penerbitan itu sangat terbuka bagi anak muda sebenarnya yang suka membaca, yang suka literasi agar dia bisa bekerja sesuai passionnya. Betul. Ya, meskipun tidak menjadi pekerjaan utama ya lah ya. Setidaknya semester 8, semester 7 yang sudah mulai banyak waktu longgar begitu sudah bisa menyibukkan diri di dunia penerbitan. Setidaknya kalau masih ragu bisa freelance kan ke penerbitan yang ada di Malang. Teman-teman bisa kok cek di IKAPI Jatim ya. Di situ nanti di IKAPI Jatim itu kita bisa download secara bebas member dari IKAPI dari penerbit Jawa Timur. Nanti kita bisa lihat penerbit Malang, ya bisa lah freelance dulu kan, part time lah di sana kan. Terus kemudian sedikit-sedikit kita bisa belajar membuat dan membangun penerbitan sendiri. Saya pikir ini bukan kompetitor bagi saya Mas. Saya pikir kolaborator gitu ya. Tapi kolaborasi. Semakin banyak penerbitan, maka otomatis semakin baik juga potensi literasi baca masyarakat akan naik ya. Karena yang memikirkan lebih banyak, kira-kira begitu ya. Betul. Yang memikirkan lebih banyak. Yang mengajak juga lebih banyak juga Mas. Yang mengajak lebih banyak ya. Saya pikir di YouTube juga banyak orang-orang yang bahas tentang teknis penerbitan. Nah, tentu kita tidak bahas teknis penerbitan kan hari ini. Mungkin lain kesempatan ya. Betul. Lain kesempatan kita bicara itu, tapi setidaknya apa yang saya sampaikan ini sebagai perspektif ya bagi teman-teman, bagi masyarakat umum tentang pertama pentingnya literasi, pentingnya membaca, terus kemudian pemahaman dan gambaran secara secara spesifik keadaan literasi, keadaan dunia perbukuan setidaknya wilayah Malang Raya ya. Mas. Terus yang terakhir potensi teman-teman mahasiswa untuk bisa beraktivitas ekonomi di dunia penerbitan. Iya. Oke. Saya pikir begitu. Terima kasih Mas Wawan atas waktunya. Di podcast kali ini kita sudah membahas banyak hal tentang dunia penerbitan bahkan percetakan. Oke, sekian dulu podcast Notabene kali ini. Jumpa di hari lain di podcast yang lain. Terima kasih. Yup.